Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi object heating. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Linda Manurung dengan NIM D1C022047 dari kelas R001. Nah, definisi dari object heating yaitu pemanasan objek secara volumetrik, memanaskan seluruh massa bahan makanan sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada produk kalengan. Yang kedua adalah pemanasan ohmik, bergantian arus listrik melewati sampel makanan, menghasilkan pembangkitan energi internal dalam makanan ini, menghasilkan pola pemanasan dari dalam keluar. Di sini ada bagian dari sistem pemanasan ohmik, berisi dari 3 bagian utama. Yang pertama sumber daya, AC 3 fasa dengan tegangan 120-240 volt dan frekuensi 50-60 Hz digunakan. Yang kedua ada ruang pemanas yang terdiri dari 3 bagian juga, yaitu ruang OH adalah angka persegi panjang dengan 2 elektroda yang sebagian besar dipasang pada sisi panjangnya. Yang kedua, dimensinya ditentukan oleh jarak antar elektroda. Yang ketiga, ruang OH komersial umumnya terbuat dari bahan kaca, baja tahan karat. Yang ketiga yaitu panel kendali yang terdiri dari elektroda, granit, dan aluminium menjadi perak. Di sini ada prinsip kerja alat ohmic heating, bekerja menggunakan prinsip hukum Ohm, sehingga dapat juga dikatakan metode ohmic. Pemanasan ohmic adalah metode pemrosesan termal canggih, di mana bahan makanan yang berfungsi sebagai resistor listrik dipanaskan dengan mengalirkan listrik melaluinya. Energi listrik diubah menjadi panas, yang menghasilkan pemanasan yang cepat dan seragam, dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi dalam industri makanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ohmic heating seperti luas permukaan, suhu, kecepatan pergerakan udara, kelembapan udara, tekanan atmosfer, dan penguapan air dan lava pengeringan. Di sini saya ada menyajikan 3 contoh dari 3 contoh jurnal. Yang pertama adalah pengaruh variasi tegangan listrik terhadap proses pemanasan dan karakteristik mutu pewarna alami kulit buah naga merah yang dipanaskan secara ohmic. Yang kedua, perilaku pemanasan ohmic dan sifat reologi campuran es krim. Yang ketiga, pemanasan ohmic dari produk beri jerami, pengukuran konduktivitas listrik, dan kinetika degradasi asam askorbat. Pada yang pertama, jurnal pertama, prinsip kerjanya pemanasan ohmic pada penelitian ini menggunakan arus listrik untuk menghasilkan panas secara efisien. Dalam konteks penelitian ini, pemanasan ohmic digunakan untuk ekstraksi pigmen warna dari kulit buah naga. Metode ini memungkinkan penggunaan tegangan yang berbeda untuk mempengaruhi konduktivitas listrik, suhu, dan karakteristik mutu pewarna. Dengan demikian, ohmic panas dapat dihasilkan secara seragam dan cepat, yang dapat menghasilkan ekstraksi pigmen warna beta cyanin yang lebih maksimal. Prinsip ini memungkinkan metode pemanasan ohmic menjadi alternatif yang lebih baik daripada metode ekstraksi konvensional dalam beberapa kasus. Unit prosesnya yaitu pemanasan ohmic pada penelitian ini melibatkan penggunaan listrik yang bervariasi, yaitu pada 50 volt, 60 volt, 70 volt, dan 80 volt, untuk mempengaruhi konduktivitas listrik, suhu, warna, dan total padatan terlarut pada ekstraksi pigmen warna dari kulit buah naga merah. Pemanasan ohmic memungkinkan peningkatan laju pemanasan yang cepat, efisiensi energi, dan pola pemanasan yang seragam pada seluruh bahan, sehingga mempengaruhi hasil ekstraksi pigmen warna beta cyanin. Hasilnya ada 3. 1. Variasi tegangan ohmic mempengaruhi konduktivitas listrik, suhu, warna, dan total padatan terlarut pada ekstraksi pigmen warna dari kulit buah naga merah. Yang kedua, perlakuan tegangan yang berbeda juga mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu optimal dan hasil ekstraksi warna. Yang ketiga, pemanasan ohmic memiliki kelebihan dalam menghasilkan panas yang seragam dan cepat, sehingga menghasilkan ekstraksi pigmen warna beta cyanin yang lebih maksimal. Meskipun demikian, tegangan ohmic tidak mempengaruhi pH dan rendaman pada ekstraksi pigmen warna. Metode pemanasan ohmic dapat menjadi alternatif yang lebih baik daripada metode ekstraksi konvensional dalam beberapa kasus. Yang kedua yaitu hasil perilaku pemanasan ohmic dan sifat reologi campuran es krim. Pada bagian ini adalah contoh jurnal yang kedua. Hasilnya yaitu campuran es krim tipe Maras lebih sensitif terhadap perubahan suhu dan penggelembungan terjadi di atas 50 derajat Celcius pada gradien tegangan tinggi. Perilaku pemanasan ohmic dalam pemanas ohmic kontinu harus dipelajari lebih lanjut di masa depan. Data ketergantungan suhu, konduktivitas listrik, dan ikatan reologi campuran es krim
merupakan faktor penting dalam desain sistem pemanas ohmik yang digunakan dalam pemrosesan es krim. Dari penelitian ini, dapat dipastikan bahwa pemanasan ohmik dapat menjadi alternatif yang baik untuk memanaskan campuran es krim. Yang ketiga, jurnal hasil pemanasan ohmik dari produk Bergerami. Hasilnya yaitu aplikasi utama dari teknologi ini adalah untuk sterilisasi bahan berprotein tinggi, pengolahan makanan laut, perlakuan awal untuk penghilangan air, pencairan, deteksi gelatinisasi pati, dan peningkatan ekstraksi. Potensi pemanasan ohmik langsung untuk makanan dalam kantong retort di tingkat rumah tangga, serta tingkat produksi massal. Memastikan keamanan pangan telah terbukti dengan baik. Produksi jenis rebusan yang dipanaskan secara ohmik, steril secara komersial, dan mempunyai umur simpan 3 tahun, dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam ransum militer. Masalah korosi dengan berbagai jenis elektroda pada frekuensi yang berbeda-beda, dan efisiensi proses yang bervariasi tergantung pada konduktivitas listrik. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan daripada ohmic heating ini yaitu kelebihannya, efisiensi pemanasan yang memberikan pemanasan yang cepat dan merata pada seluruh bagian makanan. Yang kedua, ada keamanan mikroba dapat efektif dalam menonaktifkan mikroba. Yang ketiga, efisiensi energi dapat meminimalkan kehilangan panas dan mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan. Kekurangannya yaitu biaya peralatan yang relatif tinggi. Yang kedua, tidak cocok untuk makanan yang mengandung partikel. Yang ketiga, potensi reaksi elektrokimia. Adapun daftar pustakanya telah saya sajikan seperti berikut. Demikian presentasi yang dapat saya tampilkan dan terima kasih.